Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pola bilangan tentang menentukan suku ke N. Sebetulnya Pak Andi ada video dengan penjelasan yang sama, cuman pada video ini Pak Andi menambahkan beberapa contoh agar lebih mudah dipahami. Oke, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Next, materi yang pertama yaitu bilangan ganjil. Bagaimana sih cara menentukan suku ke N dari pola bilangan ganjil? Pak Andi ingatkan lagi, bilangan ganjil itu kan bentuknya kayak gini. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Lalu, yang paling depan itu disebut sebagai U1, artinya adalah suku ke 1. Atau bisa disebut juga dengan urutan pertama. Atau pola pertama, pola kedua, bilangan ketiga, juga ini 7 berarti bilangan keempat atau suku keempat. Rumusnya kemarin 2N dikurangi 1, di mana UN itu adalah suku ke-nya atau urutan keberapanya, lalu N itu merupakan urutan, N itu urutannya. Contohnya kayak gini, misal ada soal, bilangan ganjil ke-40 dari pola bilangan ganjil adalah, maka kita bahas nih, UN sama dengan 2N-1, karena ini bilangan ganjil. Lalu yang ditanyakan suku ke-40-nya, berarti U40. Nah, N-nya ganti 40, sama dengan 2 kali 40. N-nya diganti 40 dikurangi 1. Berarti 2 kali 40, 80, dikurangi 1, 79. Selesai. Jadi bilangan ganjil ke-40 itu adalah 79. Contoh lagi ya. Bilangan ganjil ke-45 dari pola bilangan ganjil adalah, mari kita bahas, UN sama dengan 2N-1. Karena yang ditanya suku ke-45, N-nya kita ganti 45. Maka di sini menjadi 2 kali 45 dikurangi 1. 2 kali 45, 90. 90 dikurangi 1, 89. Next, kita akan membahas bilangan genap. Nah, contoh bilangannya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya bisa kita teruskan sampai tak terhingga. Yang paling depan, seperti biasa, itu disebut suku pertama, disimpulkan dengan U1. Ini suku kedua, ini suku ketiga, dan ini suku keempat, dan seterusnya ya. Rumusnya adalah 2 kali N, 2N, di mana UN itu suku ke-nya dan urutan keberapa, lalu N-nya itu nomor urutan. Contohnya kayak gini, bilangan genap ke-36 dari pola bilangan genap adalah, mari kita bahas. UN sama dengan 2N. Nah, yang ditanyakan urutan ke-36. Jadi tinggal ganti N-nya 36. Di sini juga sama, N-nya kita ganti 36. Jadinya 2 kali 36. Hasilnya 72. Contoh lagi ya. Bilangan genap ke-46 dari pola bilangan genap adalah, berarti 2N. Tinggal N-nya diganti 46, 2-nya tetap 2, N-nya ganti 46 juga. Jadi tinggal kita kalikan, 2 kali 46 hasilnya 92. Bisa dipahami ya? Sekarang nomor 3, pola bilangan persegi panjang. Kalau kemarin sudah tahu bentuknya kayak apa, kalau bilangannya kayak gini, 2, 6, 12, 20, dan 30. Ini disebut sebagai suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Suku pertama disebutkan U1, suku kedua juga U2, dan seterusnya, berarti suku kelima, U5 juga ya. Nah, rumusnya untuk pola bilangan persegi panjang itu adalah N kali N ditambah 1. Di mana UN itu suku ke N-nya atau urutan angkanya keberapa. Lalu, N itu sendiri merupakan nomor urutnya atau urutannya. Kita ke contoh ya. Contohnya, tentukan suku ke-20 pada bilangan persegi panjang. Mari kita bahas, kan bilangan persegi panjang, UN-nya sama dengan N kali N plus 1. Lalu yang ditanya suku ke-20, berarti U20. N-nya kita ganti 20, N-nya kita ganti 20 juga. Step berikutnya, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya, 20 ditambah 1. Maka kita punya 20 kali 21, kita kalikan ketemunya 420.
Contoh nomor 2, suku ke-15 dari pola bilangan persegi panjang adalah. Oke, mari kita bahas. Yang ditanya persegi panjang, berarti UN sama dengan N kali N plus 1. Yang ditanyakan ke-15, berarti N-nya kita ganti dengan angka 15. Yang sebelah sini juga sama, kita ganti 15. Yang di dalam kurung juga sama, kita ganti dengan 15. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti kita punya 15 kali 16. Karena 15 tambah 1, 16. Kita hitung 15 kali 16 hasilnya 240. Jadi suku ke-15 suku ke-15 bilangan persegi panjang adalah 240. Next ya. Pembahasan keempat tentang pola bilangan persegi. Contoh bilangannya 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, yang depan seperti biasa disebut suku pertama disimbolkan U1. Ini U2 berarti U3, U4, dan ini U5. Rumusnya UN sama dengan N pangkat 2 ya, di mana UN itu suku ke-nya atau urutannya. Dan N pangkat N-nya itu merupakan urutannya, urutan keberapa. Contohnya, biar lebih paham, tentukan suku ke-15 pada pola bilangan persegi. Gampang, UN-nya kan N pangkat 2. Jadi N-nya tinggal diganti 15 sesuai yang ditanyakan. Masukkan saja berarti 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 itu artinya 15 kali 15. 15 kali 15, 225. Selesai. Contoh kedua. Bilangan ke-18 dari pola bilangan persegi adalah, mari kita bahas. Oke, yang ditanya itu adalah suku ke-18. Berarti N-nya kita ganti dengan 18 ya. Suku ke-18 sama dengan N pangkat 2. N-nya kita ganti 18. Berarti suku ke-18 sama dengan 18 kali 18. Hasilnya 324. Lanjutnya, nomor 5, pola bilangan segitiga. Nah, contoh bilangannya 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Yang paling depan sebut suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan ini dinamakan suku kelima. Rumusnya UN sama dengan N kali N ditambah 1 per 2, di mana UN itu suku ke-nya, atau urutan keberapanya, dan N-nya itu merupakan urutannya. Next, contohnya, tentukan suku ke-21 pada bilangan segitiga. Lanjut, kita bahas. UN sama dengan N kali N plus 1 per 2. Yang ditanya suku ke-21, gampang. N-nya tinggal ganti 21. Ini ganti 21, yang ini juga sama. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, kita punya 21 kali 22 per 2. Kita kalikan ya. Terus sederhanakan juga bisa. Di sini Pak Andi menggunakan perkalian langsung. 21 kali 22 ketemunya 462 per 2. Hasilnya 231. Per itu dibagi ya. 462 dibagi 2 ketemunya 231. Pola bilangan terakhir yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Contoh bilangannya kayak gini. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Di mana sama, yang paling depan itu suku pertama. Ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan ini suku kelima. Kemarin yang suku nomor 1 sampai 5 kalian sudah melihat bentuknya. Sekarang yang suku ke-6 bentuknya kalau digambar dalam bentuk gambar itu seperti ini, segitiga Pascal. Jadi di sini ada angka 1, sama kan 1. Di sini ada 1 dan 1, jumlahnya 2. Nah, kayak gini. Lalu di sini ada 1 tambah 2 tambah 1, jumlahnya 4. Seperti ini. Urutan ketiga 4. Oke. Jadi suku pertama 1, jumlah kedua itu 2, 4, 6, 16, 32, dan seterusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Jadi pangkatnya yang dikurangkan, di mana UN itu suku ke-nya, dan N itu merupakan urutannya. Contohnya kayak gini nih, tentukan jumlah bilangan pada baris ke-9 pada segitiga Pascal. Gampang lah, kita bahas, kita masukkan rumusnya, UN sama dengan 2N pangkat min 1. N-nya kita tinggal ganti 9, N di sini juga sama, diganti 9 ya. Berarti 2 pangkat 9 dikurangi 1. Artinya 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 berapa? Kita hitung, 2 kali 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 2 sebanyak 8 kali. Ketemunya 256. Selesai. Sekian penjelasan mengenai menentukan suku ke N dari beberapa pola bilangan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami penjelasan dari Pak Andi. Agar lebih paham, silakan berlatih secara mandiri tentang soal-soal berikut ini. Oke, selamat berlatih dan selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.